Oke, kembali lagi bersama kami kelompok 6 yaitu dari Matkul Technopreneurship, di mana ini adalah tugas pertemuan yang ke-11. Nah, di mana tugas ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran e-commerce syariah dan model dropshipping halal dalam bisnis digital. Apa yang kami bawa? Di sini kami membawa tentang Shopee Barokah ya, di mana kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Lilis Puspitasari, kemudian ada Ahmad Firdaus yaitu saya sendiri, dan kemudian ada Ristahari Alusrin serta Andi Muhammad Fajri Mas Engre. Tapi Andi Muhammad Fajri di sini tidak bisa hadir karena dia sedang tidak enak badan. Oke, kita lanjut. Apa itu tentang Shopee Barokah? Nah, Shopee Barokah ini menyediakan pengalaman belanja sesuai syariat Islam, yaitu fokus pada produk halal, yaitu zifwaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, serta pembayaran bebas riba, yaitu Shopee Barokah unggul dalam kemudahan bertransaksi untuk zifwaf, yaitu dengan tampilan yang sederhana dan kolaborasi bersama lembaga zakat terpercaya. Namun, layanan syariah masih terbatas lah. Misalnya belum ada fitur investasi syariah di sini. Oke, kemudian kita lanjut kepada model bisnis yang digunakan. Mungkin ini akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Lilis Puspitasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang model bisnis yang digunakan. Nah, model bisnis dropshipping pada Shopee Barokah itu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan dropshipping biasa di Shopee, yaitu Shopee Barokah adalah layanan penambahan di Shopee yang menyediakan produk-produk halal dan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, menggunakan akad-akad jual beli syariah seperti bai, pinjaman, wadiah, jualah, dan hadiah. Namun, dalam Shopee Barokah, kegiatan dropshipper itu tidak diperbolehkan. Nah, ini berarti model bisnis dropshipping yang biasa dilakukan di Shopee, di mana penjual menjual produk tanpa menyetok barang dan memesan langsung ke supplier setelah ada pesanan atau tidak diizinkan dalam Shopee Barokah. Nah, di sini ada empat model umum dropshipping di Shopee atau non barokah. Yang pertama yaitu menjual atau dropshipper membuat akun dan toko di Shopee. Yang kedua, memilih produk dari produsen atau supplier yang terpercaya. Yang ketiga, setelah ada pesanan dari konsumen, dropshipper ini kemudian memesan produk ke supplier dengan mengaktifkan fitur dropshipper saat checkout. Kemudian yang keempat, supplier itu mengirimkan produk ke konsumen atas nama dropshipper tanpa mencantumkan identitas supplier tersebut. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Lilis Puspitasari yang sudah menjelaskan tentang model bisnis yang digunakan. Kemudian kita lanjut pada akad yang digunakan. Yaitu akad yang digunakan dalam dropshipping Shopee Barokah, yaitu adalah berbeda dengan dropshipping biasanya, karena Shopee Barokah ini menerapkan prinsip transaksi sesuai syariah secara ketat dan tidak memperbolehkan kegiatan dropshipper. Namun, akad yang digunakan dalam layanan Shopee Barokah secara umum meliputi akad jual beli bai, yaitu akad Ariyah yaitu pinjaman, akad wadiyah titipan, akad juala yaitu upah, serta akad ijarah yaitu akad sewa. Dan akad hadiah itu sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah yang berlaku dalam konteks ekonomi syariah. Dropshipping di Shopee juga sudah sesuai dengan fatwa dengan syariah nasional MUI yang menyatakan akad jual beli dropshipping menggunakan akad bai salam, yaitu akad pemesanan barang dan pembayaran di muka dengan spesifikasi barang yang jelas. Nah, kemudian tantangan dalam mengelola. Nah, yaitu tantangan dalam mengelola. Yang pertama adalah menjaga kehalalan produk dan transaksi. Yaitu Shopee Barokah harus memastikan seluruh produk yang dijual memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH, yaitu dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, termasuk penggunaan akad jual beli bai dan metode pembayaran yang halal. Pengawasan ini memerlukan sistem verifikasi yang ketat dan berkelanjutan agar kepercayaan konsumen itu tetap terjaga gitu. Yang kedua itu adalah edukasi dan literasi konsumen serta penjual. Nah, banyak konsumen dan pelaku UMKM belum sepenuhnya paham tentang ekonomi syariah dan prinsip transaksi halal lainnya, yaitu ini menjadi tantangan dalam
mengedukasi pasar agar dapat memanfaatkan fitur Shopee Barokah secara optimal. Nah, kemudian tantangan dalam mengelola selanjutnya ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Rista Hari Alusrin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang tantangan dalam mengelola. Nah, yang pertama itu membangun ekosistem ekonomi syariah digital. Nah, membangun ekosistem yang menghubungkan produsen halal, konsumen muslim, dan lembaga keagamaan secara digital membutuhkan kolaborasi yang erat dan inovasi teknologi yang terus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan masyarakat milenial dan generasi digital. Nah, selanjutnya ada untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Nah, banyak konsumen dan pelaku UMKM belum sepenuhnya paham tentang ekonomi syariah dan prinsip transaksi halal. Nah, hal ini menjadi tantangan dalam mengedukasi pasar agar dapat memanfaatkan fitur Shopee Barokah secara optimal. Nah, selanjutnya ada materi tentang solusi dalam mengelola Shopee Barokah. Yang pertama itu ada verifikasi dan sertifikasi produk halal. Melakukan pengecekan sertifikat halal melalui LPPOM, MUI, dan BPJPH, serta memastikan logo halal resmi tertera pada produk. Shopee juga melakukan pengecekan praktik halal pada penyediaan produk untuk menjaga kualitas dan kehalalannya. Yang kedua ada program edukasi dan pelatihan. Menyelenggarakan pelatihan bisnis digital bagi santri dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha berbasis syariah secara online, serta mengedukasi konsumen tentang transaksi halal. Nah, yang terakhir ada pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital. Membangun ekosistem yang menghubungkan produsen halal, konsumen muslim, dan lembaga keagamaan secara digital membutuhkan kolaborasi yang erat dan inovasi teknologi yang terus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan masyarakat milenial dan generasi digital. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Rista Hari sudah menjelaskan tentang tantangan mengelola yang kelanjutannya tadi. Kemudian ada solusi dalam mengelola Shopee Barokah. Dan kita lanjut sekarang adalah rekomendasi pemasaran halal. Nah, yang pertama itu memanfaatkan digital marketing sesuai syariah, digunakan pemasaran digital yang menekankan kejujuran dan etika bisnis Islam. Nah, seperti konten marketing dengan artikel video, infografis, edukatif tentang manfaat produk halal. Hindari promosi yang mengandung unsur kebohongan atau manipulasi horor. Yang kedua yaitu mengoptimalkan media sosial dan influencer, yaitu bangun komunitas online, yaitu melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok dengan konten yang menarik yang menampilkan keaslian dan kehalalan produk. Yaitu kemudian bekerja sama dengan influencer yang memiliki audiens muslim yang meningkatkan visibilitas dan kepercayaan konsumen. Itu mungkin thank you. Ini dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari awal hingga akhir. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.